jawabannya adalah tebarkan peristiwa ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, saudara-saudara semuanya, dimanapun berada. Kali ini saya akan coba bantu salah satu saudara kita yang ada di luar pulau. Cukup jauh kalau perjalanan ya, tapi karena sekarang zaman modern jadi bisa lewat WhatsApp konsultasinya. Jadi konsultasi beliau itu cukup menarik ya untuk dikuak, dan kebetulan beliau juga keluarganya ingin dicari tahu, ingin dikuak, meskipun jauh di seberang sana di luar pulau sana. Nah, saya lupa nama daerahnya apa, nanti mungkin di judul akan saya tulis nama daerahnya ya, tapi saya sekarang lupa nama daerahnya, tapi kalau nama orangnya saya hafal. Intinya di luar pulau. Nah, tapi untuk nama dirahasiakan, nggak bisa disebut ya. Jadi saudara kita ini sering mengalami gangguan-gangguan di kehidupannya. Begitu juga dengan keluarganya. Nah, beliau penasaran ada apa, kenapa kok sakit terus, sakit-sakitan terus. Begitupun dengan istrinya. Jadi sudah berobat ke sana kemari, tapi nggak ada hasil, dan akhirnya ingin coba dikuak oleh Kang Muh. Ya udah, saya coba bantu ya. Ya udah, kita langsung aja biar nggak terlalu lama ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu jawab salam atau apa? Assalamualaikum. Ini siapa? Kamu siapa? Ikuti bahasa saya aja. Kamu siapa? Saya Kang Muh. Ada yang mau saya tanya. Sedang apa kamu ada di situ? Aku. Apa yang kamu lakukan di situ? Aku sedang apa? Iya. Apa yang kamu lakukan di situ? Itu rahasiaku. Kenapa rahasia? Apa yang kamu rahasiakan? Aku tinggalnya di depan bukit itu. Ada bukit di depannya. Ya, aku di situ. Kamu itu siapa? Saya Kang Muh dari Jawa Barat. Salam kenal. Ih, jauh sekali. Ya, tapi saya sudah panggil kamu dari tadi. Ada yang mau saya tanya, kamu sedang apa di situ? Apa yang kamu lakukan di situ? Aku ya sedang mengerjakan sesuatu yang membuat manusia itu kelabakan. Susah.
kesusahan. Aku sedang mengganggu Ya, sedang apa? manusia itu karena Tuanku tidak suka dengan kelakuannya. Kelakuan manusia itu Tuanku tidak menyukainya. Kenapa nggak suka kelakuannya? Ya, karena dia memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Jika dibiarkan, dia akan semakin tinggi. Jadi Tuanku tidak suka. Tuanmu tidak suka? Iya, aku disuruh untuk membuat dirinya malas. Malas segala macam hal. Kenapa kamu buat dia malas? Apa tujuannya? Karena kalau dia tidak malas, dia pasti akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Tinggi apanya? Saya nggak paham. Orang sudah tua mana bisa jadi tinggi? Meskipun dia sudah tua, tapi kan ada keluarganya. Semakin tinggi. Iya, yang tinggi itu apa? Saya nggak ngerti tinggi Ya apanya. usahanya. Hah? Usahanya. Semakin tinggi. Usahanya. Iya. Oh, Aku juga ganggu. Disuruh ganggu keluarganya juga. Keluarganya aku ganggu terus. oh kamu nggak suka usaha dia makin tinggi? Tuanku yang tidak suka. Dan juga kelakuannya juga tidak disukai oleh Tuhan. Kelakuan seperti apa yang nggak suka? Ya, karena dia sangat tidak memperhatikan Tuhanku. Mengabaikan Tuhanku. Dan juga dia sangat-sangat tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa diajak bicara. Oh, berarti ada masalah pribadi mungkin ya? Nah, saya nggak paham itu. Aku juga tidak tahu. Mungkin gini, Tuhan. nggak bisa diajak bicara itu banyak faktor. Karena tidak sejalan. Kalau tidak sejalan itu pasti diajak bicara sulit. Itu urusan Tuanku dengan dia. Yang pasti aku hanya disuruh agar dia tidak mau melakukan apapun. Jadi tempat tinggalmu di mana? Di depan bukit, Di mana? di atas bukit itu, Di sebelah mana kamu tinggal? di depan, Depan apa? depan dia, depan rumah, ada bukit. Kenapa kamu jauh-jauh ke rumah itu? Dikasih apa kamu sama dia? Aku dikasih banyak, Banyak. banyak sekali. Aku diberikan keleluasaan untuk memasuki wilayah Tuanku itu. Dan aku juga diberi keleluasaan untuk mengatur semua peliharaan-peliharaan Tuanku. Jadi aku Apa imbalan yang kamu beri? Yang kamu dapat? yang aku dapat tentu saja aku diberikan tuan putri dari peliharaan Tuanku itu. Karena Tuanku memiliki peliharaan satu kerajaan, memiliki putri yang sangat cantik. Jadi Tuanku memberikan putrinya itu untukku. Kan manusia. Bukan manusia dari peliharaannya. Oh, Tuanku memiliki peliharaan-peliharaan yang cukup banyak. Termasuk memiliki satu kerajaan yang besar. Nah, di dalam kerajaan itu aku diberikan putri dari kerajaan itu. Untukku dipersembahkan jika aku mampu
membuat manusia ini sama seperti keinginan oleh tuanku itu. Jadi aku banyak sekali yang diberikan keuntungannya. Jika aku sudah memiliki tuan putri, maka aku akan menguasai kerajaan itu sendiri. Jadi sekarang aku lebih keras lagi mengerjakan kemauan dari tuanku untuk merusak keluarganya. Keluarga semuanya aku ganggu, apalagi dirinya. Aku buat sekali dia malas agar untuk apapun itu, apalagi urusan tentang usaha. Jangankan untuk usaha, untuk melakukan apa saja, itu rasa malasnya semakin menjadi-jadi. Begitu? Iya, inginnya dia itu terus di rumah, terus rebahan, malas untuk ngapa-ngapain lah. Setelah malas itu, keluarganya aku ganggu. Satu persatu membuat dia agar supaya mengeluarkan biaya. Uang tentunya. Agar manusia ini tidak bisa usaha dan keluarganya menghabiskan semua keuangannya. Jika keluarganya aku buat sakit, maka keluarganya akan membuang uangnya. Sedikit demi sedikit habis nanti. Jadi aku sekarang lebih keras lagi bekerja mengerjakan itu. Itu caraku membuat mereka seperti itu, tapi tanpa diperintah oleh tuanku caranya. Jadi aku hanya ditugaskan untuk mengerjakan itu semua, dan aku memikirkan cara-caranya sendiri. Jadi semua yang kamu lakukan itu ide kamu? Iya. Jadi sudah berapa lama kamu ganggu itu? Kamu datang ke situ udah berapa Tentu lama? saja bukan hanya waktu yang sebentar. Oh, sudah lama. Iya, karena Kenapa hanya dia yang kamu ganggu atau ada lagi? tuanku sebelumnya juga pernah melakukan itu kepada yang lain. Oh, berarti emang tuanmu jahat kalau begitu dong? Tidak jahat. Justru tuanku ingin menyeimbangkan semua keadaan yang di sana. Agar tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi semuanya sama ratanya. Orang sukses itu ya haknya dia, sukses setinggi Tidak apapun. bisa seperti itu. Kalau ingin sukses, maka semua yang ada di situ harus ikut diajak sukses. Ya nggak bisa, semua yang di situ ikut sukses ya nggak bisa. Manusia tuh punya kemampuannya berbeda, tidak sama. Tidak bisa. Itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Karena Tuanku yang berhak mengatur sama rata, sama tinggi, dan sama rendahnya. Itu boleh kamu lakukan tapi di hal lain. Kalau hal ini, kesuksesan itu kembali kepada kemampuan. Mana Justru bisa semua orang harus Tuanku sama. tidak menyukainya. Karena dia sendiri saja. Karena Tuhanmu nggak mampu untuk naik. Justru Tuanku memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan semuanya. Karena jika Tuanku menginginkan dirinya sendiri, maka Tuanku sangat bisa. Tapi Tuanku tidak mau, hanya saja ingin meratakan semuanya. Tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada Tuanku. Nah, berarti Tuhanmu nggak mampu melebihi dia. Semuanya harus di bawah Tuanku semua. Harus di bawah Tuhanmu, Tuhanmu saja repot, ya siapa yang mau lebih repot? Semua orang inginnya berhasil, sukses. Tuanku memiliki kesenangan sendiri. Apa kesenangan? Walaupun memang benar, dia tidak memiliki uang yang cukup besar. Namun Tuanku
selalu memiliki cara untuk menyenangkannya sendiri. Termasuk ini salah satunya, melihat mereka sengsara. Tuanku senang sekali. Melihat orang sengsara senang itu Ya. kejahatan, itu tidak baik. Rasa menjerit mereka, rasa tangisan mereka, tuanku itu senang mendengarnya. Nah, jadi meskipun tuanku tidak memiliki banyak uang, dia memiliki banyak cara untuk menyenangkannya sendiri. Oh, begitu. Ya, Jadi tuanmu senang ketika melihat orang susah. benar. Jadi cara-caranya bukan hanya tentang uangnya saja, tapi bagaimana caranya. Semua harus sama rata dan semua memiliki kesenangannya. Harus sama seperti tuanku. Nah, dasar kamu. Cara berpikirnya berbeda jauh, salah, berseberangan. Tidak, justru ini untuk kebersamaan. Kebersamaan di mana? Ya, kebersamaan semuanya harus sama rata, Ya nggak bisa. sama rendahnya. Jadi usaha orang itu hasilnya nggak sama. Ada yang lebih bagus, ada yang kurang bagus. Itu kembali kepada kualitas orangnya dalam usaha. Kenapa ikut campur kamu ke wilayah itu? Harus ikut campur. Jadi penyakit apa yang kamu masukkan? Tentu saja banyak macam-macam penyakit yang aku berikan agar mereka semua merasakan satu persatu, jatuh satu persatu, merasakan sakit-sakit yang berbeda-beda. Itu kalau telinga berdenging itu diapakan? Ada suara di telinga itu. Itu yang aku buat. Kamu ingin tahu kenapa? Aku buatnya. Karena telinga manusia itu mendengar suara yang melengking sekali. Terus kamu buat apa lagi? Aku buat dia merasa panas. Terus? Selalu merasa tidak nyaman. Dan juga aku buat salah satu dari tubuhnya itu merasakan sakit terus menerus. Kalau istrinya juga kamu ganggu dia juga? Semua aku bilang keluarganya. Tapi sedikit demi sedikit karena aku tidak bisa sekaligus. Dan itu juga membutuhkan waktu yang lumayan agak lama. Berarti banyak penyakit yang kamu masukkan ke keluarga itu. Tentu saja. Itu kalau istrinya lagi sesak diapakan sama kamu? Aku tidak mau ngasih tahu caranya. Berapa banyak teman-teman kamu di kampung kamu sendiri? Tamanku dari kerajaan Tuan Putri yang dijanjikan itu ada 4. Apa? Ada 4 dari kerajaan itu. Dan juga ada saudaraku juga ada 2. Jadi semuanya ada 7. Termasuk aku. Mereka tahu kalau kamu sedang kerja di situ? Aku sendiri tidak tahu. Mereka mencari atau tidak. Ya biasanya mencari lah. Karena aku menarik saja. Berarti yang ditugaskan hanya kamu sendiri ya? Ya, Tapi meskipun dia sendiri yang ditugaskan, kalau dia hilang pasti dicari oleh saudara-saudaranya. Nah itu yang jadi PR. Biasanya saudaranya balas dendam lagi nanti kalau kita tangkap. meskipun kamu nangkap aku, mengurung aku di sini, Enggak, saya enggak mau nangkap. tapi teman-teman dan saudaraku Saya pasti lagi akan ngobrol. menggantikan aku kembali. Saya lagi ngobrol ini. Apa? Jadi aku tenang saja. Oh. Kalau saya nangkep kamu, kenapa? Aku tidak khawatir dengan pekerjaan yang aku tinggalkan. Karena teman-temanku pasti akan menggantikan posisiku di tempat ini. Jadi aku kamu tangkap, percuma saja. Tetap saja akan sakit lagi. Karena teman-teman dan saudara-saudaraku akan datang sini berganti. Ditangkap, akan datang lagi.
dan terus menerus seperti itu. Jadi kamu pasti akan kecapean jika tetap menangkapku. Tidak perlu capek. Tinggal di pagar saja. Kamu kalau bisa nembus pagar itu ya berhasil. Pagar untuk apa? Biar kalian gak masuk ke wilayah itu. Memangnya ada yang seperti itu? Nggak ada. Kalau Caranya diadakan ada. bagaimana? Ya ada caranya. Ada medianya. Nah, bisa saya buat media, nanti media itu bisa menghalau kamu. Bahaya. Nah, kalau kamu aja seperti belum itu. tahu ilmu itu. Wah, bahaya kalau seperti itu, ada yang seperti itu. Iya, Aku baru tahu ada pagar untuk menghalau kami semua. ada lah. Berarti aku Ya mungkin harus sekarang di memberitahu. tempat daerahmu berbeda cara mungkin. Kalau di tempat saya di sini ada pemagaran. Di tempat kami, di daerah kami. Mungkin karena beda daerah, beda cara. Karena sebelummu juga ada sama coba menghalauku. Tapi aku masih bisa seperti ini, seperti bebas. Oh berarti kamu pernah berusaha disingkirkan? Iya, Oh berarti pernah diobatin sebelum ke saya. Berarti Tapi- sebelum saya pernah. seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja. Oh iya. Ini nantang dia, setengah nantang, ngeledekin. Di bukit itu berarti banyak penduduk teman-teman kamu itu. Wah, benar. Jika kamu ingin tahu, ke sana saja. Lihat seberapa banyaknya teman dan saudara-saudaraku di sana. Terlalu jauh waktunya. Kamu bisa menarikku ke sini, berarti kamu tahu tempat tinggalku di sana. Jadi kamu pasti tahu. Nggak tahu, terlalu jauh ongkosnya. Kalau manggil kamu mah nggak mahal ongkosnya. Manggil kamu ongkosnya 1 juta. Nyampe ke sini, saya nggak capek. Terus sekarang apa kamu mau kamu? Iya, kamu tadi kan naik sesuatu ke sini. Ya, itu saya membeli itu 1 juta. Yang kamu naikin itu tadi saya belinya tuh 1 Kamu juta. bilang mau balik. Iya, kamu tadi naik sesuatu, yang kamu naik itu bentuknya seperti apa? Seperti kerangkeng. Nah, itu Panjang. saya belinya saya 1 juta membeli itu untuk menjemput kamu. Memang ada manusia yang membuat Iya. itu. Kalau yang menjual uang, itu. ya manusia tuh pakai duit, pakai uang. Nah, saya beli alat buat menjemput kamu itu 1 juta. Itu yang jelek. Kalau yang bagus bisa 3 juta. Itu membahayakan sekali. Aku hampir saja tidak bisa bernapas. Iya. Karena cukup Karena murah 1 Ada. juta. Jadi saya tidak memberikan pelayanan VIP di perjalananmu ya. Saya tidak ngasih aku tadi hampir mati. Ya bodoh amat, bukan urusan saya. Terus Kamu sekarang jahat sih, kecuali kamu baik. Saya siapkan fasilitasnya yang aku bagus. tidak jahat. Seperti yang kamu lihat. Kamu mengganggu orang. Orang yang sukses, kenapa kamu turun? Kenapa kamu ganggu? demi kesamarataan. Sama rataan kok. Orang harus sama. Ya nggak bisa. Rezeki orang tuh nggak bisa disamakan, beda-beda. Justru aku sangat jahat jika membiarkan dia tetap terus naik. Alasan penyamarataan. Nah, udah kayak pejabat aja kau mulutnya. Jadi jika Bahaya. dia tetap naik sendiri, maka yang lain akan merasakan kesedihan. Jadi dengan niat kebaikanku menyamaratakan mereka semua. Ritualku yang harus di atasnya sedikit. Tidak boleh ada manusia yang lain. Tapi kamu harus tinggal di sini selamanya. Aku tidak takut, selama ini aku baik-baik saja. Oh, kamu tidak takut? Aku tidak pernah merasakan takut. Kenapa kamu berani? Apa yang membuat kamu Karena berani? Tuanku sudah menjamin Apa? jika terjadi sesuatu denganku, maka dia sendiri yang akan turun mencariku, menyelamatkanku, katanya seperti itu. Dengan kekuatan-kekuatan dan seluruh pasukan yang ada akan dikerahkan
Jadi aku tidak pernah takut akan apa. Tidak masalah. Aku juga tidak masalah kamu tangkap. Meskipun kamu aku tangkap, mereka tetap akan mengerjakan itu semua. Tinggal meneruskan apa yang sudah aku buat. Jadi aku tetap akan mendapatkan Tuan Putri itu. Kalau kamu saya tangkap, kamu nggak bisa kemana-mana. Aku tidak takut nanti tuanku sendiri yang akan menjemput ke sini. Tidak bisa, tidak akan saya lepaskan. Tidak bisa, itu hanya ucapanmu saja. Tapi tuanku itu lebih hebat daripada kamu. Dia bisa mencariku dimanapun berada dan akan membebaskanku kembali. Termasuk salah satunya waktu itu aku pernah sempat dikurung di suatu tempat. Tapi tuanku berhasil menemukan dan membebaskanku. Jadi aku tidak pernah merasakan rasa takut apapun selagi tuanku masih ada. Jadi silakan kamu mau mengurungku, mau memenjarakanku, terserah itu apa kata kamu. Aku tidak takut. Dan aku juga tidak akan melawan. Karena tuanku sudah menjanjikan itu. Aku tidak perlu buang-buang kekuatanku untuk melawan. Tapi jika kamu mengurungku, terima sendiri akibatnya. Kemarahan dan kemurkaan tuanku nanti. Itu sudah saya perhitungkan. Tapi kamu tidak memperhitungkan dari kekuatan tuanku itu. Dari segala penjuru pasukannya, kamu belum bisa memperkirakan seberapa banyak pasukannya tuanku. Sudah saya pertimbangkan itu. Justru yang sebelum kamu juga, dari manusia ini juga yang mencoba mengusik dari tuanku, terutama apalagi keberadaanku, dia bertekuk lutut di hadapan tuanku karena apa tidak itu? sanggup. Apa itu? Karena apa itu? Karena mencoba mengusikku, mengusirku, hancurkan pekerjaan, tapi dia tidak berdaya dengan kekuatan dari tuanku itu. Sekali serang, dia terdiam, tidak bisa bergerak sedikit. Oh. Berarti tuanmu sudah berpengalaman melakukan hal seperti ini. Benar. Iya. Ya, karena tuanku sekarang memiliki pasukan yang lebih banyak. Sekali dia murka, maka kamu akan celaka. Jadi aku tidak takut dengan ancamanmu itu. Jadi kamu nggak takut? Tidak. Kalau nggak takut baguslah. Mau kamu aku penjara di mana saja, mau aku diikat di mana saja, aku tidak akan melawan. Percuma aku buang-buang kekuatanku. Nanti juga tuanku akan datang menjemputku. Jadi tuan kamu tuh sosok seperti apa? Wah, tuanku. Tuan kamu yang mana nih? Tuan kamu yang manusia atau yang sebangsa kamu? Yang manusia tentu saja. Karena semua kendali ada di tuanku yang manusia itu. Termasuk para raja-raja yang sudah ditaklukkan oleh tuanku itu. Oh, raja-raja jin, Ya. kerajaan bangsa kalian. Benar. Jadi tuanku itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu katanya tinggal di bukit. Kenapa kamu kenal dengan manusia itu? Nah, karena dengan seperti itu aku memberikan jarak agar ketika nanti Kan tempat tinggal kamu jauh di bukit, sedangkan manusia itu kan pasti di perkampungan. Kok bisa kenal kamu? ya, Gimana cara kenal kamu? seperti yang aku bilang tadi, tuanku menaklukkan berbagai macam kerajaan dari bangsaku. Berarti Termasuk aku salah satunya yang pernah ditaklukkan oleh tuanku. berarti tuan kamu pernah pergi ke hutan? Benar.
dan semua yang ada di situ tunduk terhadap Tuhan. Oh begitu. Jadi ini termasuknya master juga ya. Aku peringatkan sekali lagi kepadamu, jika kamu ingin menangkapku, harap berhati-hati. Karena Tuhanku tidak akan pernah memaafkan yang mencoba mengganggu. Berarti waktu itu kamu dikalahkan oleh dia atau gimana? Ya, tentu saja. Aku juga pernah mengalami hal itu. Jadi aku sekarang tunduk terhadap perintahnya. Dia membawa benda kalau naik ke gunung yang Kamu dia tahu pegang. dari mana? Kamu bilang kamu belum pernah ke sana. Kamu tidak tahu, tapi kamu tahu dari mana. Dia bisa hebat karena bawa benda itu. Itu dari leluhur dia. Memang dia tidak pernah ketinggalan tentang itu. Mau di kehidupan Ya. manusia, Benda mau itu datang dari ke tempat kami, itu tidak pernah tertinggal. benda itu dari leluhurnya, nggak pernah tertinggal. Bagaimana caranya kamu bisa mengetahui itu? Sedangkan kamu sendiri berada di sini. Saya tahu. Jadi kalau benda itu nggak aktif, dia pun nggak bisa kuat. Aku tidak tahu kalau hal itu. Yang pasti, memang benar. Tuanku itu tidak pernah ketinggalan itu semua. Tapi aku belum pernah mencoba menjauhkan itu. Jadi aku tidak mengetahui sumber dari kekuatan Tuanku. Yang pasti, aku dan para raja-raja yang lain itu tunduk terhadap kekuatannya. Karena saya sudah tahu kekuatan Tuhan kamu, saya akan tangkap kamu. Kamu nggak bisa pulang dari sini. Jangan merasa hebat kamu hanya dengan mengetahui sumber kekuatannya. Kamu tidak akan sanggup melawan. Kamu tangkap boleh saja, tapi aku peringatkan sekali lagi, meskipun kamu tahu sumber dari kekuatannya, tapi kamu tetap akan diserang oleh pasukan-pasukan dari Tuhan. Saya memang tidak hebat, tapi saya punya cara. Kalau kamu dan Tuhan Kalau kamu hebat, tidak hebat, merasa tidak hebat, apalagi kamu tidak hebat, pasti kamu akan celaka oleh Iya. Tuhan. Tapi saya berani. Berani melawan Tuanku Ya. hanya demi manusia ini. Ya. Cukup nekat juga kamu. Mungkin yang hebat kamu. Tapi saya perlu pembuktian kalau kamu hebat. Aku tidak pernah merasa hebat, justru aku tunduk oleh Tuanku. Tadi kata kamu saya nggak hebat, berarti kamu lebih hebat dari saya. Ya tentu, jika melawanmu aku pasti hebat, tapi aku tidak mau membuang kekuatan. Iya, kalau begitu saya minta bukti. Aku tidak akan melawanmu. Iya, saya minta bukti saja. Bukti apa yang kamu inginkan jika aku merasa lebih hebat? Kamu masuk ke dalam batu yang ada di dalam sana. Hanya masuk ke dalam saja. Iya, hanya masuk ke dalam batu saja. Jangankan masuk ke dalam batu, masuk ke dalam tanah yang paling dalam pun aku mampu. Nggak usah, masuk aja ke dalam batu itu yang di samping. Tunjukkan saja di mana. Iya, Maka samping itu. aku akan masuk. Iya, samping itu, sok masuk kamu sana. Di mana? Sok silakan masuk. Cukup besar juga wadah. Itu saja, dia udah keluar masuk sana. Sebesar ini? Iya. Itu cukup mudah, yang kecil saja aku mampu. Apalagi yang besar. Sok sana. Nih. Alhamdulillah. Dah, dia nggak bisa keluar, udah saya tangkap. Jadi penjelasannya seperti itu ya, abang kita di sana. Seperti itulah kurang lebihnya. Nanti tinggal
kita lanjutkan selanjutnya. Mudah-mudahan diberi keselamatan semua keluarganya, tidak ada serangan balik kembali, tidak ada masalah kembali ya. Nah, hanya itu mungkin yang kita mampu bantu cari tahu. Nah, selebihnya abang yang ada di lokasi yang tahu, yang memahami medan ya. Tadi katanya ada bukit di depan rumah. Nah, itu saya tidak tahu ada atau tidak depan rumah ada bukit. Terus katanya abang sulit diajak bicara. Nah, enggak tahu tuh masalah apa pribadi. Mungkin ada yang sedikit kurang sejalan ya. Nah, itu enggak tahu juga. Kan hanya si abangnya yang tahu. Nah, jadi intinya kita harus selalu waspada teman-teman. Karena masalah itu bisa datang dari mana saja tanpa sengaja. Bahkan kita tidak inginkan, terkadang masalah itu datang. Begitu. Intinya selalu waspada. Dan yang nomor satu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Apapun yang terjadi ya udah ikhlaskan gitu. Jadi ikhlas itu bisa menguatkan kita, ikhlas itu bisa menyehatkan kita. Kita ikhlas, apapun yang terjadi kita jalani, itu bisa menguatkan kita. Bisa membuat aura kita tuh lebih menguat dengan ilmu ikhlas. Begitu. Tetapi meskipun ikhlas, kita harus tetap berjuang dan berusaha. Ikhlas kepada Allah, apapun yang terjadi itu urusan Allah. Nah, itu bagus. Tapi kita tetap harus berusaha dan berjuang. Kita terus maju dan berusaha. Kita terus bekerja dan berusaha. Jadi apapun yang terjadi urusan Allah, tapi kita harus selalu berusaha menjaga diri kita. Berusaha menjaga usaha kita, keluarga kita. Nah, jadi kita tetap berusaha. Tapi dalam usaha itu kita ikhlas. Gitu. Jadi tidak menggebu-gebu ya. Nah, jadi ini tadi hati-hati dengan saudara-saudara yang mengalami rasa malas, lebih banyak malas gerak gitu ya. Nah, itu hati-hati, waspada, dikhawatirkan ada gangguan. Apalagi Anda seorang pengusaha, Anda itu pekerja keras, terus tiba-tiba diserang rasa malas, harus dilawan. Khawatirnya itu adalah gangguan dari bangsa jin ya, yang membuat kita malas-malesan, lalu kehidupan kita nggak naik-naik. Nah, jadi kalian harus lebih semangat, harus lebih rajin. Kalau diserang rasa malas, lawan, maju, terus maju. Itu kuncinya ya. Dan kalian coba ruqyah ke ustadz-ustadz yang ada di tempat kalian masing-masing, atau diobati ke orang-orang yang ngerti di daerah masing-masing. Nah, kalau dibiarkan berlarut-larut, takutnya malah jadi penyakit, malah jadi hal yang tidak diinginkan oleh kita. Kehancuran dalam usaha dan lain-lain. Jadi segera diobati gitu ya. Nah, itu saja. Terima kasih banyak. Kalau mau ke sini tuh hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi itu sudah di sini ya. Tapi kalau bagusnya kalau hari Senin telepon dulu ya. Mungkin kalau hari Senin kadang-kadang siang atau sore. Tapi telepon dulu aja. Intinya hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini. Gitu. Terus nanti ada kabar gembira. Kalau jadi padepokan kita ini nanti buka di beberapa tempat ya. Setiap bulannya saya akan ada di Jabodetabek setiap bulannya. Tapi lokasinya ini belum nemu ya. Lokasi untuk tempat konsultasinya belum menemukan. Nah, ini sedang dicari oleh tim. Nanti kalau ada tim yang memberikan tempat, mungkin akan kita pakai. Nanti alamatnya nanti saya share alamat di wilayah Jabodetabek. Jadi dari Sukabumi, Cianjur, Banten, itu nanti lebih dekat kalau ingin silaturahmi. Setiap bulannya nanti saya ada di tempat itu. Ya, tapi tempatnya belum dapat. Sedang dicari, sedang diusahakan oleh tim kita ya, oleh para santri Sangkuraga. Ditunggu aja kabar baiknya wilayah Jabodetabek, khususnya Sukabumi, Cianjur itu jauh kalau ke sini. Nanti dekat di wilayah Jabodetabek ya. Kayaknya di sekitaran Bogor kayaknya, nggak tahu di sebelah mana, belum dapat ya. Kalau Pak Joni sudah dapat tuh, Pak Joni sudah dapat di Bogor tempatnya. Tapi itu kurang cocok dengan saya karena itu terlalu di pegunungan. Kasihan tamunya terlalu di pegunungan. Saya nyarinya yang Bogornya nggak terlalu pegunungan lah. Biar kasihan tamu dari jauh-jauh, biar mudah akses mobilnya ya. Udah ada tempat sebetulnya punya Pak Joni itu di Bogor.
Nah, jadi Anda bisa silaturahmi tuh ke tempat Pak Joni, bisa sambil wisata ya. Teman-teman kesepuhan tuh boleh datang ke tempat Pak Joni tuh bagus untuk niis karena adanya di Bebukitan. Tapi nanti bisa berkunjung karena dekat gitu ya. Mudah-mudahan tempatnya segera nemu, nanti saya kabarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan riwayat dimanapun berada.